misalkan di SMA-nya nggak bisa matematika atau di SMK-nya nggak jago matematika, itu tuh nggak usah khawatir untuk masuk informatika. Oke, baik. Selamat datang kembali di channel Cewek Ngoding. Nah, jadi di video kali ini kita membahas apa? Nah, kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita sedang live oleh para calon maba teknik informatika nih ya guys ya. Mereka tuh selalu bertanya kayak gini, Kak, gue tuh gak ada keahlian di matematika atau gue gak bisa matematika Kak, apakah gue bisa masuk teknik informatika? Nah, kebetulan hari ini ada narasumber kita ya guys ya, narasumber yang Saya juga sekaligus narasumber lah. admin dari Cewek Ngoding ya. Kebetulan dia pas SMA ya, pas SMA itu dia nilai matematikanya berapa? 2 ya guys ya. Tapi 25. alhamdulillah masya Allahnya ya 2,5 ya, alhamdulillah masya Allah tabarakallah dia bisa menjadi mahasiswa terbaik teknik informatika angkatan 2017. Enggak Nah, kan? jadi di sini bakal dijelasin ya ke sama Mbak Nurul. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajuin itu tuh ya nggak berpengaruh ya sebenarnya. Gimana Kak Nurul Fauzia tanggapannya mengenai orang-orang yang selalu bertanya apakah harus jago matematika untuk masuk informatika? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kakak Reja. Oke, aku jawab ya guys ya. Nggak usah lenjeh gitu. Oke, gue jawab guys ya. Jawabannya nggak harus jago, udah itu aja. Oke guys, ya, jawabannya hanya segitu. Jadi video kali ini cukup sampai segini saja. Kakak tolong Kak, serius Kak. Oh ya, ini kenapa gue jadi gede gini guys? Nah, mundur deh. Buruan Kak. Jadi gimana Kak tanggapannya? Gede Apakah di banget. informatika ini tuh butuh banget gak sih ilmu matematika? Dan yang lu rasain pas setelah lu kerja? Ya oke, gue jawab nih, serius guys. Serius nih ya, ini serius guys ya, nggak sampai yang tadi doang kok video ada. Nah, kayak mic asli ya btw. Gue juga punya guys. Oke, gue jawab. Jadi sebetulnya kalau kalian emang nggak bisa matematika, misalkan di SMA-nya nggak bisa matematika atau di SMK-nya nggak jago matematika, itu tuh nggak usah khawatir untuk masuk informatika. Ya, memang di informatika itu tuh ada belajar matematikanya guys. Nah, cuman untuk tolak ukur kelulusan atau kalian jago ngoding atau kalian tuh menjadi seorang programmer yang hebat, itu tuh kalian nggak harus jago matematika gitu. Cuman memang kita ada belajar matematika, tapi emang nggak diharuskan untuk jago gitu. Iya, yang penting kalian berusaha untuk paham aja. Oke, jadi gitu ya guys ya, matematika itu nggak menjamin lu bakal menjadi yang jago ngoding. Nah tapi gimana nih Kak ya, tips and trick kok bisa loh menjadi lulusan terbaik nih? Gimana Kak, tips and tricknya? Barangkali nih calon-calon maba bisa mengikuti ya, dan mereka bisa Ada menjadi takut mahasiswa gue. terbaik juga nanti nih. Tips and tricknya apa aja nih yang kakak lakukan selama kuliah? Aduh. Jadi sebetulnya guys, kalau ditanya tips and trick tuh gue juga gak tahu. Gue nggak dikasih tahu. Kak jangan nggak tahu. Iya belum. Saya selesaikan sampai sini. Iya, jadi alhamdulillah waktu itu diberi kesempatan untuk jadi mahasiswa terbaik informatika. Tapi nggak nyangka aja guys, maksudnya gue nggak ada target buat jadi gue harus yang paling pintar, gue harus jadi mahasiswa terbaik, gue harus IPK 4 bla 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 bla, misalkan kayak gitu ya. Nggak ada target kayak gitu. Ya mengalir aja. Mungkin tipsnya apa, kalian jangan terlalu dipikirin kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu kayak ujian atau ada praktek, itu kalian jangan terlalu dibebani, tapi harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ya jangan terlalu beban, tapi benar-benar
harus dikerjakan dengan sebaik mungkin gitu. Pokoknya berusaha sebaik mungkin. Kalau misalkan hasilnya tuh bonus gitu, hasilnya tuh kalau misalkan bagus itu tuh bonus lah. Jadi yang penting kalian ngerjain dengan sebaik mungkin, seperti itu mungkin ya. BTW ya, Kareja juga salah satu Kalau yang punya IPK kalau terbaik kok di teknik kalau informatika. faktor lingkungan, faktor teman itu mempengaruhi nggak sih Kak Oh iya di betul. kuliah itu? Iya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi, lingkungan teman itu mempengaruhi terhadap progres kita ke depannya gitu ya. Misalkan kalau di lingkungan kalian atau teman-teman kalian itu tuh kurang bisa mendukung kalian untuk bisa maju ke depannya, ya itu bagi gue tinggalin aja guys. Jadi kalian harus benar-benar pilih teman yang bagus gitu lah. Biar kalian bisa maju gitu ya, biar kalian lebih baik lagi gitu. Tuh guys, kalau kata Kak Nurul ditinggalin aja ya. Ya jangan langsung ditinggalin, maksudnya ya udah kalian gak usah melekat banget. Ya jangan ditinggalin banget lah, kasihan. Oke, oke, oke. Apalagi ya Kak ya? Terus itu berarti apa aja tadi Kak? Apa? Berarti teman ya, teman sama nggak usah dipikirin aja kalau lagi ngerjain. Gak usah jadi beban, tapi kalian harus berusaha gitu, berusaha untuk yang terbaik. Pokoknya kalian berusaha yang Berusaha. terbaik nih, berusaha yang paling baik. Misalkan besok tuh ada ujian nih, kalian usahain pokoknya kalian bakal ngelakuin yang terbaik. Itu kalau misalkan hasilnya bagus enggak, itu mah tergantung yang di atas lah, bonus lah gitu. Yang penting kalian udah berusaha gitu. Gue juga Nah, nggak berarti nyangka kalau Kak gitu. Nurul ini tuh tipe yang suka apa? Kan kalau misalnya kebanyakan ya Kak ya, di teman-teman gue yang emang rajin-rajin belajar tuh, dia emang ambis-ambis banget tuh. Yang pintar-pintar yang juara 1, juara 2 dulu ya. Dia tuh ambis banget Kak. Dia selalu kayak belajar sampai jam 3, nanti sebelum ujian dia benar-benar belajar. Bahkan dulu pas gue SD aja sampai ya dia udah nerapin itu, dia belajar jam 3 pagi dia bangun kayak gitu. Atau gimana Kak Nurul pas lagi belajar? Oke, kalau gue pas lagi belajar bukan tipe yang gue harus gini-gini banget, tapi yang penting gue berkeinginan bisa jawab semua soal, iya, tapi gue nggak mau ngabisin waktu gue harus belajar banget gitu, enggak sih, sampai jam 3 enggak juga. Yang penting misalkan gue nggak paham di soal ini nih, ya udah gue fokusnya ke situ aja guys. Yang penting kalian bisa paham di soal itu. Misalkan waktu itu guys, gue tuh nggak paham soal, kebetulan itu soal matematika ya. Matematika apa gitu ya. Nah itu tuh gue nggak paham guys. Nah Kareja ini tuh paham, makanya gue tanya ke Kareja, gue sampai les private ya sama beberapa teman gue yang belum paham. Nah gue tuh ya belajar, maksudnya emang belajar juga ya, gue belajar mengenai apa yang gue nggak pahami gitu. Bahkan sering SKS kok. Sistem kebut semalam ya, Semua sering semua. banget. Iya kan, bareng-bareng kita SKS. Iya. Nah iya, sebenarnya kalau apa ya? Kalau tips dari gue juga buat melewati ya, buat menjadi maba informatika walaupun lu nggak jago matematika, itu tuh pengaruh banget di bagian teman sih sebenarnya ya. Ya Iya nggak sih? betul, Lingkungan ya. lingkungan Karena pengaruh. ketika lingkungan lu itu teman-teman lu malas-malasan buat ngerjain tugas, ngerjain ini, setidaknya ketika lu ngerjain tugas, lu berarti udah mendapatkan ilmu baru, ilmu ya, Iya udah betul ada guys, betul betul. insight baru lah ya, Mm-mm. insight baru ya. Kan misalkan nih, kalau kita di lingkungannya yang males-malesan, ya teman juga malas ngerjain, ya kita juga kan males ya liatnya. Iya, bakal Kalau ke bawah ke misalkan bawah. yang rajin ya, misalkan rajin, teladan, pintar gitu ya, pas dia ngerjain, oh kita jadi kepacu, ih dia ngerjain, ih gue gimana gitu kan, atau gue kan nggak bisa nih, tanya aja ke dia gitu. Bisa kayak gitu. Iya. Iya, dan maksudnya juga nggak kita bukan yang tipe pemilih banget teman, tapi kalau bisa teman terdekatnya ya, kan teman kan ada tingkatannya ya nggak Kak? Apa tuh? Ya kan teman dekat, teman biasa gitu kan. Teman tapi mesra Semua juga. orang boleh lu jadiin teman lah ya, semua orang lu boleh jadiin teman. Tapi kalau bisa teman-teman terdekat lu ketika kuliah yang Mm-mm. memicu lu buat menjadi lebih semangat itu yang emang ada dampak positifnya.
Iya, benar-benar benar guys, temen itu tuh sangat berdampak karena emang gue Iya, lihat jujur juga emang bener-bener beberapa berdampak banget. beberapa mahasiswa juga kayak gitu. Ya, kalau kalau gue cerita nih ya, alhamdulillah kenapa kita bisa menjadi salah satu salah dua ya lulusan pertama di angkatan kita, bukan pertama sih, gue kedua di ketiga. Yang paling Karena awal lah ya. ya karena ya teman, karena waktu itu gue juga bimbingannya bareng sama nih anak gitu kan, dan itu tuh memicu gue untuk bisa di atas dia. Oh ya, dia Iya ambis jadi guys. ya gue ambis, emang gue ambis. Jadi emang coba kalau gue bertemannya sama tipe yang pemalas atau apa, ya dia malas ngerjain atau dia selalu nanya-nanya ke gue, mungkin ada kemungkinan gue ya udah santai aja gitu kan. Nah cuman alhamdulillah bertemannya sama kakak Nurul ya guys, yang dimana dia mahasiswa terbaik, jadi saingannya itu berat. Nggak enak kalau dibilang kayak gitu guys. Ya guys ya, dia tuh bukan mahasiswa terbaik aja, dia tuh waktu itu udah mau hampir jadi apa, mahasiswa terbaik teknik fakultas guys, tapi ditikung di sepertujuh malam. Sepertujuh ya gitu. Sepertujuh malam. Ya pokoknya kalian nggak apa-apa Boleh di maksudnya. spill nggak ke IPK-nya berapa waktu itu? Ini bukti apa ya, kuliah di teknik itu nggak susah-susah banget kok, Tergantung unip kayaknya ya, salah satunya. tergantung univ dan tergantung diri kalian juga sih. Ya pasti. Oh ya, salah satu tips dari kita juga ya buat apa biar lulusnya bisa tepat waktu juga. Hmm. Buat maba-maba nih ya. Ya Dari benar gue benar juga benar. ya. Salah satu tipsnya itu harus baik-baik juga ke dosen. Ya kalau bisa kalian kenal dosen deh. Ya harus dekat sama dosen dan jadiin dosen itu menjadi dosen pembimbing kalian, guys. Mm-mm. Karena nanti kalian akan lebih nyaman juga buat bimbingannya, lebih dekat, lebih akrab juga. Insya Jadi nanti Allah. skripsi kalian itu nggak begitu tertekan. Betul Mm-mm. tidak? Betul Betul, sekali. insya Allah ya guys ya. Dan kalau bisa cari juga teman buat bimbingan bareng supaya ada yang saling ngingetin ya. Oh iya, Kayak itu kita juga suka penting saling, sih. ya suka saling ngingetin ya. Kita bahkan ibaratnya alhamdulillah nih dosen kita waktu itu juga, dosen pembimbing kita deket banget sama kita, bahkan dosen yang sering ngingetin kita ayo bimbingan gitu, bukan kita yang ngejar-ngejar dosen seringnya ya, malah Dosen ditanya mau ngejar-ngejar kita. bimbingan. Takut Ya, banget dosen dikejar yang ngejar-ngejar dosen. kita. Mm-mm. Ya gitu guys. Emang banyak Itu sih banget sih. beberapa tips ya Mm-mm. dari kita buat para maba-maba informatika. Jadi buat yang suka-suka tanya apakah harus jagoin matematika, jawabannya tidak. Iya, Ya, mau nambahin boleh? Mau nambahin boleh? boleh. Iya, jadi apa sih? Emang sih, kenapa informatika tuh identik dengan matematika gitu ya? Pasti banyak orang tuh yang nanya karena mungkin di luar sana kenapa apa persepsinya kalau informatika tuh deket sama matematika. Karena emang Tika-tika, tika-tika kan soalnya namanya ya. tika, informatika. Tika. Bukan itu sih tapi karena memang ada beberapa program atau function di ya pemrograman itu tuh yang memang menerapkan perhitungan matematika guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti kedepannya kerja di bidang Finance. pemrograman, terus di bidang finance itu kemungkinan besar kalian akan bersinggungan dengan matematika. Jadi kalian harus persiapin aja dari sekarang kalau misalkan kalian bakal kerja di finance, mungkin di game ya nggak tahu sih game Ya. mungkin ada ya. Tapi tenang aja guys, buat matematikanya juga tambah kali kurang bagi. Iya, Bukan yang lu harus mencari integral dari ini, turunan dari tergantung itu. tergantung Ya. pemrogramannya sih, tergantung bikin aplikasinya apa juga sih. Tapi tenang, sekarang udah ada AI kok. Betul. Sudah ada chat GPT ya guys ya. Betul. Mungkin dulu bingung kayak ngitungnya gimana ya, rumusnya gimana. Kalau programmer sekarang udah insya Allah dipermudah dengan adanya chat GPT. Chat GPT paling itu aja sih Kak Resya. Oh ya, kalau tambahan dari gue juga, mungkin buat teman-teman yang jago matematika itu ada poin plusnya. Karena informatika ini tuh kan mainnya lebih ke logika ya, bukan perasaan ya guys ya.
belum Wow. perasaan atau hafalan, tapi lebih ke logika. Mm-mm. Kalau orang yang emang udah suka dengan matematika, berarti logikanya itu cukup berjalan gitu ya. Dia lebih Tapi sering aku nggak menguji. suka kakak gitu. Ya, salah satunya kayak gitu, guys. Ya mungkin kakak logikanya diasah pas lagi di informatika. Nah, ya betul Cuma betul kan betul. tadi kan gue bilang kan ada poin plus buat teman-teman yang emang Nah, suka iya iya. matematika. Poin plusnya Jadi itu bakal lebih jago sih ngodingnya. iya, Mm-mm. kemungkinan bakal lebih jago Mm-mm. gitu ya. Iya. Ada ya contohnya kayak Jerome Pauline lah ya. Mm. Walaupun dia jurusan matematika tapi kan dia bisa ngoding juga karena Iya. emang logika dia udah jalan gitu. Nah, itu mungkin ya. Ada lagi kah tips and triknya sebelum kita akhiri? Paling pokoknya semangat aja kalau mau masuk informatika, jangan ragu kalau kalian nggak bisa matematika atau nggak bisa yang lainnya, karena nanti kalau kalian kuliah informatika kalian akan belajar dari awal ya, intinya gitu guys. Ya, semuanya akan diajarin sama dosen guys ya. Jangan takut-takut buat yang belum paham komputer, Codingan belum itu paham aku codingan. nggak bisa ngoding enggak kok. Udah diajarin nanti ya, bakal diajarin sama dosen Iya ya, tenang betul. aja. Kalau kalian nggak diajarin, nonton aja YouTube kita di channel Cewek Ngoding ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, Ya jangan mungkin video salah. kali ini cukup segini aja kali ya. Nanti jangan lupa ya, yang mau tanya-tanya, mau request atau mau tutorial, entah itu Flutter, HTML, ataupun yang lainnya, bahasa pemrograman lainnya, di komen-komenin dulu aja supaya nanti kita juga ada video-video baru. Yuk langsung aja di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat di follow juga TikTok kita. Yeah. Bye bye. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Reja, bye bye.